Welcome to Fadi Vlog, menjelajahi salah satu bagian bumi, serumpun, sebalai. Beberapa waktu terakhir, gue cukup banyak menghabiskan waktu liburan ke Pulau Jawa. Tapi kali ini, gue akan menyusuri keindahan bagian timur Pulau Sumatera. Bangka, here we go. Di antara pesona Bangka yang memukau kita tahu lah ya, kalau di sini ikoniknya dengan jembatan yang panjangnya membentang gagah di atas sungai Batu Rasa. Ya, jembatan Mas. Bukan hanya menjadi penghubung antara wilayah, jembatan ini juga menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi masyarakat Bangka. Dari puncak jembatan emas kita bisa menyaksikan panorama alam yang indah. Terbentang laut luas dengan kapal-kapal nelayan yang melintasi perairan. Titik ini benar-benar menjadi spot yang manis untuk membuka perjalanan gua selama di Bangka. Masih tentang keindahannya, ternyata Bangka punya danau yang dijadikan objek wisata karena lokasinya yang merupakan tempat bekas galian tambang timah. Airnya yang berwarna biru toska ini adalah hasil dari sisa mineral pertambangan timah dan kaolin. Sementara di bagian pinggir danau terdapat tanah putih yang terlihat seperti bukit. Sekarang kita mau nyari timah, guys. Saat goyang gini Pak, bener ya? Iya. Oh, aduk-aduk dulu ya. Oh, ya vlogger lain. Vlog aja. Asli mana lo? Hah? Asli mana lo? Hah? Purwokerto lo. Awas kaki. Tapi ini bagus banget ya. Bagus. Parah. Lo nggak mau gue fotoin Ren situ Ren? Enggak. Kalau cewek cocok. Enggak. Kalau udah ada pemandangan secantik ini di depan mata gue jamin gak akan lupa deh untuk foto-foto. Kalau tadi kita sudah memanjakan mata dengan pemandangan indah yang ikonik, sekarang gue akan mengajak kalian ke salah satu bangunan antik yang berada di jantung kota Pangkal Pinang. Bangunan ini merupakan tempat bernilai sejarah milik tokoh keluarga Cina yang dibangun sejak 1860-an yang telah diwariskan sampai generasi kelima. Setiap elemen yang ada pada rumah ini benar-benar kental dengan sentuhan budaya Cina. Di sini gue bertemu dengan Koko Hongki Listiadi, generasi kelima yang merestorasi dan juga mewariskan bangunan ini untuk menghargai peninggalan leluhurnya. Rumah ini bagaimana manfaatnya. Jadi di sini rumah ini dulu tempat dansa-dansa orang Belanda bertemu dengan para pengusaha-pengusaha kota. Nah, disitulah mereka mendevelop rumah ini menjadi melting point, tempat pertemuan pengusaha dan penguasa. Nah, kemudian para pengusaha-pengusaha ini kita sebut zaman dulu tuh pengusaha Tionghoa. Dia ada organisasinya yang namanya pengusaha orang Tionghoa Batavia seluruh Indonesia. Perkumpulan orang Tionghoa Batavia seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Jadi di dalam perkumpulan itu kita harus mengurus tentang kesehatan, tentang kematian, tentang pemakaman, tentang sekolah, dan tentang keagamaan atau kepercayaan. Nah, di sini kebetulan leluhur kami atau orang tua kami atau kakek saya ikut mengusahakan obat-obatan untuk masyarakat. Maka itu di sini banyak sekali sisa-sisa peninggalan alat-alat kesehatan atau botol-botol obat zaman dulu. Nah, itulah yang menjadi cerita bahwa bapaknya kakek saya mengambil bidang kesehatan untuk menjadi bagian dari social livingnya, kehidupan sosialnya. Ada yang membuka panti jompo, ada yang mengurus tentang persekolahan. Nah, kebetulan di rumah ini orang tua saya maupun kakek saya itu mengambil bidang kesehatan. Itu yang kita buka karena sulit sekali mendapat obat-obatan kalau kita di daerah kecil seperti Bangka ini. Itulah akhirnya rumah ini sampai ke tangan kami dan kami bersiap-siap untuk dia terlempar ke masa yang akan datang.
Supaya tetap mengikuti perkembangan zaman, bangunan ini juga dilengkapi dengan adanya kafe dan juga kerajinan batik untuk menarik minat pengunjung. Sekarang trennya apa? Yang bisa kita jadikan rumah ini menjadi living, menjadi hidup, menjadi ada ruhnya. Kegiatan kafe itu adalah yang paling mudah beradaptasi dengan rumah-rumah yang seperti ini. Maka itu kita hidupkanlah kafe-kafe supaya dia menjadi living, menjadi satu hidup yang baik. Kemudian kita sering mengadakan musik jazz di sini gitu kan. Kemudian pertemuan ya zaman-zaman tempo-tempo dulu, dan banyak sekali orang-orang yang merasa pulang kampungnya homey katanya di rumah ini seperti pulang ke rumah kakek. Tapi dia makan di kafe saya. Kemudian orang mau beli oleh-oleh. Kami ada batik Kampung Katak yang kita develop dari ikon-ikon yang ada di rumah ini. Terutama dari leluhur kami yang memang semuanya pemakai batik. Jadi kita tetap mendevelop batik Kampung Katak di rumah ini untuk dijadikan bagian daripada living itu tadi. Living itu ya dia bisa hidup. Kemudian di belakang ada aktivitas hotel yang bisa menjadi saling keterkaitan dan saling menjadi bagian daripada lingkungan ini. Mumpung lagi di sini, gua bakal cobain langsung cara pembuatan kerupuk khas Bangka alias kerupuk kemplang. Mana puter? Piringnya gini ya. Sudah gini misalnya. Ini kan udah penuh. Oh iya. Putar. Oh jadi biar lingkar. Gimana nih? Udah kelihatan handal belum? Ternyata buatnya susah-susah gampang ya. Tapi jujur, gue puas banget sih bisa ngerasain langsung proses pembuatannya. Langsung berasa nih pengen buka pabrik kerupuk sendiri gitu. Hehe. Oke guys, kita hari ini mau syuting apa mau makan durian nih? Nah, Enak nih syuting. Makan mulu kayak kerjaannya. Ini program apa sih? Kuliner ya? unyil. Siapa di sini yang suka banget sama durian? Gua ini melekat banget dengan suku Mengkanau, masyarakat desa Namang. Mereka menjadikan durian sebagai salah satu bahan olahan untuk makanan khas yang dinamakan dengan kilok durian. Aduk terus Pak, kalau nggak dikilo diaduk dia akan hangus bawahnya. Di bawahnya, oke. Ya. Ini kalau boleh tahu bahannya apa aja nih? Ya, jadi bahannya mulai Oh, dari ini? ini Pak. Ini? Ya, ini bahannya Pak. Nah, ini ada mengalu Pak, bahasa kami mengalu ataupun ubi kayu yang Ubi telah, kayu. yang telah dihaluskan Pak. Wah ini ubinya aja wangi udah enak nih. Ya, Ubi, nah, terus? jadi ubi, ini daging duriannya Pak. Oh, Pakai daging duriannya ya? durian, ya. Eits, bahan olahannya bukan cuma durian aja, tapi juga ada campuran gula aren, santan, dan juga olahan ubi. Nah, ini kan ubinya kelihatan Pak. Ini Ya. ubi semua itu Pak. Karena Oh ini ada ubinya lain. itu ini Pak, itu harus dimasukin biji duriannya Pak. Karena apa? Supaya memang benar ini pakai durian gitu Pak. Oh, berarti dagingnya nggak usah dimasukin kan? Orang juga nggak ada yang tahu ya. Kebayang gak tuh gimana perpaduan rasanya? Ini jujur ini baru pertama kali sih gue makan kayak ginian. Gue nggak tahu rasanya. Harum Pak. Harum. Ubi, durian, sama gula aren, Pakai sama santan. Ya. Ini best banget sih. Enak. Ini pada nggak mau cobain? Oh udah. Ya udah. Pak bungkus Pak. Lah gitu. Tapi ini sumpah ini enak banget. Unik rasanya. Ada pahit-pahitnya. Di terakhirnya ada pahit-pahitnya gitu.
Next, gue pengen ajak kalian untuk menyaksikan langsung momen yang paling berkesan selama gue di Bangka. Bukan soal pemandangan, bukan soal makanan, tapi ini tentang adegan berbahaya. Ini kita nyebutnya apa nih? Petani, bukan petani apa nih? Pemburu lebah. Oh Bapak. Lipat yang GoPro. Jadi tuh, pat sarang lebahnya tuh, Pak. Tangan-tangannya bang, biar dia makin. Udah jatuh gue. Ini kita harus mengasapkan diri. Oke, jadi nanti ada satu yang bawa ya. Oh, itu udah banyak sih ya. Pak, hati-hati Pak. Aduh, dia. Kita mundur dikit kita mundur dikit ah. Pak, ini belum diasapin nih mereka nih. Tuh, apaan tuh? Udah mulai cuy. Nah, gini nih. Tuh lihat tuh. Gila langsung benjol, Mas. Jadi kayak Gila, campers gua kena ini men. kalau terapi gitu sama. Disundut sama lebah. Rumah diambil sama sebab. Dientup. Hah? Entup. Entup bahasanya. Coba, gimana nggak berbahaya? Jauh-jauh ke Bangka bukannya nyari gadis Sumatera, malah nyari sengatan lebah. Aduh. Well, itu dia perjalanan gue selama menjelajahi Pulau Bangka. Bukan hanya sekedar tempat wisata, Bangka juga menjadi tempat untuk menciptakan harmoni antara keindahan alam dan kearifan lokal. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. And thanks for watching.